Rencana saya mau melakukan tes Toyota All New Race berturbo kami setelah dilakukan pemasangan modul race chip tipe RS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 sekitar jam 7 pagi lewat 15 menit. Rencana saya mau melakukan tes Toyota All New Race berturbo kami setelah dilakukan pemasangan modul race chip tipe RS yang step by step pemasangannya bisa disimak di video yang saya taruh di deskripsi. Jadi memang pagi ini saya mau mengetes melalui jalan tol. Jadi nanti kita masuk di gerbang tol Jatinegara, kemudian kita lakukan satu kali lap tol dalam kota, lalu nanti keluar lagi di Pedati. Memang pengetesan di tol ini akan hanya mengandalkan feeling. Jadi nanti saya coba rasakan perbedaannya, karena beberapa bulan terakhir saya juga sudah sering memakai mobil race ini. Jadi sedikit banyaknya sudah paham seperti apa rasa berkendaranya dari sisi responsifnya, tarikan saat akselerasi, ataupun dari sisi top speednya gitu ya. Yang lebih bagus memang pengetesan dilakukan di alat dyno. Jadi nanti mobil bisa dilakukan dyno test supaya kelihatan secara lebih akurat berapa power dan torsi yang dihasilkan setelah dipasang alat race chip tipe RS. Oke teman-teman, simak terus video kali ini sampai selesai.
Jangan lupa subscribe Money Rock Channel bagi teman-teman yang belum. Selamat menyaksikan. Saat ini kita sedang menuju gerbang tol Jatinegara yang merupakan salah satu pintu tol masuk ke ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono. Oke, kita masuk dulu. Tarikannya berasa lebih ngejambak ya, yang saya rasakan. Sebelum tambah jauh, kita berdoa dulu. Insya Allah perjalanan pada pagi hari ini diberi keselamatan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari berangkat sampai dengan nanti kembali tiba di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin amin ya rabbal alamin. Cepet banget naiknya. Cepet-cepet ini ternyata naiknya sangat beda dengan yang sebelumnya. Ini kita salah belok, harusnya satu lagi. Ini malah ngambil kiri, nggak taunya keluar Sunter. Oke, ini kita putar balik, akan masuk lagi ke ruas tol. Jadi sekilas memang terasa sangat beda ya. Dari sisi akselerasi lebih menjambak, mungkin karena torsinya bertambah, jadi terasa lebih menjambak. Kemudian untuk power juga ini pasti ada kenaikan, karena speed cepat sekali naiknya, padahal baru menginjak gasnya itu tidak terlalu lama gitu ya. Jadi cepat naiknya. Iya, memang beda rasanya.
semoga nggak salah lagi kita. Kita lihat nih, cepet naiknya. Oh, dahsyat banget. Ini apalagi, jadi ini posisi mode power masih off. Nanti kita coba kalau posisi mode power on, ini akan lebih agresif lagi rasanya. Coba ya, ini oke, ini udah on ya. Ini di toel dikit tambah ngacir lagi nih. Enteng banget. Kita nggak perlu top speed atau speed tinggi-tinggi, jadi cukup bisa dirasakan responsifnya engine ya. Jadi ini bisa dirasakan ketika kita toel dikit aja pedal gas, itu kenaikan dari kecepatannya sangat cepat gitu ya. Jadi untuk bisa merasakan nggak perlu kick down. Jadi ini memang pemasangan alat ini justru bisa mengurangi kebiasaan driver untuk kick down ketika mau berakselerasi atau menambah kecepatan, karena cukup dengan mentoel pedal gas saja ini udah ngacir nih. Nah, ngacir banget nih. Fix dari apa yang saya rasakan kali ini memang berefek cukup signifikan ya, penambahan alat rescep ini. Mungkin nanti kalau ada waktu dan terutama rezeki ya, kita akan coba lakukan dyno test untuk memastikan seberapa besar perubahan terhadap power maupun torsi dengan pemasangan alat rescep tipe RS. Tapi buat saya sementara ini
sangat cukup bisa dirasakan efeknya, efek positif ya. Ya, mudah-mudahan alat rescue tipe RS ini reliable, andal, tidak mengalami gangguan satu kali pun, harapannya seperti itu. Kalau memang nantinya akan sama sekali tidak ada menimbulkan gangguan, maka pasangan alat ini buat saya sangat-sangat direkomendasikan untuk dipasang. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya tetap juga direkomendasikan, karena apabila terjadi gangguan seperti yang kemarin teknisi sampaikan, bisa menghubungi Rescip untuk ditindaklanjuti, untuk diperiksa dan memastikan apakah gangguan tersebut berasal dari mode resipnya itu sendiri, atau bisa juga dari gangguan yang ada di mobil. Oke, teman-teman, kita masih lanjut perjalanan kita. Beda, rasanya beda banget, sangat-sangat beda. Posisi mode power masih on ini ya. Sekarang kita coba mode power off lagi. Oke, ini sudah off. Oh ya teman-teman, kemarin teknisi juga sempat menawarkan selain Rescip tipe RS, ada juga Rescip tipe XLR. Jadi yang tipe XLR itu gunanya adalah untuk memanipulasi bukaan throttle body terkait dengan besaran injakan pedal gas ya. Jadi dia memang masangnya adalah di area pedal gas, hanya bisa dipasang untuk mobil yang sistem throttlingnya itu sudah by wire, jadi dengan menggunakan kabel kelistrikan. Untuk mobil yang masih menggunakan kabel sling, nah itu tidak bisa ya. Nah, cara kerjanya adalah kita sebagai driver bisa men-setting
sesuai dengan gaya mengemudi kita. Saya nggak tahu kalau di XLR seperti apa, tapi saya juga pernah menggunakan dan sampai saat ini menggunakan alat sejenis, tapi produknya itu adalah keluaran eDrive. Jadi settingannya itu ada eco atau ekonomi, terus ada normal, dan ada juga sportnya. Masing-masing mode itu ada beberapa level, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, setiap settingan memang akan mempengaruhi bukaan throttle body. Jadi kalau misalnya settingan normal, ketika kita injek gas sebesar 20%, maka throttle body juga akan membuka 20%. Tapi kalau dengan menggunakan throttle controller, nah ini istilahnya throttle controller, ketika kita injek pedal gas 20%, maka kalau kita setting di posisi sport, throttle body akan terbuka lebih dari 20%, mungkin bisa 30% atau 40%. Itu artinya ketika kita ingin menambah kecepatan atau berakselerasi, kita cukup hanya menginjak pedal gas yang tidak perlu terlalu dalam. Cukup ditoel aja, nanti mobil itu udah bisa menambah kecepatannya. Nah, seperti itu. Demikian juga untuk setting yang ekonomis, itu justru sebaliknya. Jadi semisal kita menginjak pedal gas sebesar katakanlah 50%, maka throttle body justru akan membuka lebih rendah dari 50%. Mungkin 40%, 30% atau 20%, tergantung dari level yang kita pilih. Nah, itu akan berguna jika kita memang menghendaki econo drive atau mengemudi hemat ya, dalam rangka untuk menghemat konsumsi BBM. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di ruas tol dalam kota menuju Cawang. Nanti kita belok kiri lagi ke arah ruas Insinyur Wiyoto Wiono, lalu kita akan keluar di gerbang tol Udati. Cepet, naiknya cepet banget speednya. Sepertinya keterangan dari teknisi Reschief kemarin tidak keliru ya, bahwa power bertambah 16 HP dan torsinya bertambah 16 Nm. Karena dari apa yang saya rasakan sejauh ini, mobil 1000 cc ini sama rasanya dengan mobil 1500 cc yang NA ya, yang natural aspirated tanpa turbo. Oke teman-teman, kita
keluar di gerbang tol Pisangan Jatinegara untuk kemudian kembali ke rumah. Jadi sementara demikian dulu teman-teman, pengetesan Toyota All New Race berturbo dalam rangka menguji performance setelah dilakukan pemasangan race chip tipe RS. Kesimpulan sementara, memang dari apa yang dirasakan, power bertambah, torsi juga bertambah karena saat akselerasi terasa lebih menjambak dibanding sebelumnya. Ini sebetulnya mengindikasikan adanya kenaikan torsi. Kemudian untuk penambahan kecepatan itu sangat cepat naiknya, sementara pengemudi hanya cukup menginjak pedal gas, tidak terlalu dalam. Dan sebetulnya saya yakin bahwa top speed race ini juga meningkat, hanya saja karena pengetesan dilakukan di jalan umum itu tidak memungkinkan, sehingga tidak dilakukan. Next step mungkin kembali lagi seperti yang di awal, nanti kalau ada waktu dan yang utama kalau ada rezeki, saya akan coba lakukan dyno test untuk memastikan power dan torsi yang lebih akurat. Apakah memang hasilnya nanti berada di atas data pabrikan, di mana power standar di angka 98 HP dan torsi standar di angka 141 Nm. Baik teman-teman semua, ini sudah dekat ke rumah. Saya cukupkan dulu video kita pada pagi hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang juga mempunyai unit Toyota All New Race berturbo. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa prokes dimanapun dan kapanpun kita berada, karena pandemi masih belum usai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.